Gedung ini juga buat ibu-ibu yang ada di rumah, kami ucapkan selamat beribadah dan biarlah ibu-ibu boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam ibadah ini dan boleh mengalami Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Sungguh tidak ada Tuhan yang lain selain Engkau Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Indonesia hanya bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu buat Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu buat kota kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Indonesia sudah Kau pulihkan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bangga Tuhan. Kami bersyukur buat Tuhan apa yang Engkau lakukan atas kota kami, apa yang sudah Tuhan kerjakan buat Indonesia. Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu itu semua karena Engkau. Indonesia boleh dipulihkan, Indonesia boleh damai, Indonesia boleh sehat. Kami tahu itu semua karena Engkau Tuhan yang melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau Allah atas Indonesia, Tuhan atas kota Lumajang. Terima kasih Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami persembahkan Indonesia hanya bagi Engkau Tuhan. Indonesia hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai buat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat Indonesia.
buat kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap meninggikan raja di atas segala raja lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kegerakan Allah sedang terjadi buat Indonesia, buat kota Lumajang. Bersyukurlah dan bersukacitalah sebab Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Menjadi
kekuatan yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Ini kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus, gagah, tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doa
aku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa sampai hari ini Tuhan, kami dapat tetap beribadah. Kami dapat tetap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau memberkati ibu-ibu yang telah datang ke tempat ini Tuhan. Engkau biarkan mereka semua membuka hati mereka. Mereka membuka telinga mereka. Sehingga mereka juga mendengarkan akan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu jadi berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya maka ibu-ibu di tempat ini makin hari akan menjadi serupa. Makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan sharingkan kehidupannya, men-sharingkan firman-Mu. Dan kami percaya Engkau juga mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, shalom. Ibu-ibu yang ada di tempat ini, yang onsite maupun yang ada di rumah, shalom semua. Saya percaya semua ibu-ibu baik yang di sini maupun yang di rumah semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke, hari ini kita akan mendengarkan sharing daripada hambanya yang akan men-sharingkan firman Tuhan. Saudara, sebenarnya saya sudah minta lama gitu saudara ya. Kapan tuh saya pernah ngomong dia bilang enggak gitu ya. Tapi hari ini ternyata Tuhan benar-benar berbicara kepada hambanya ini sehingga beliau dapat datang ke tempat ini dan akan men-sharingkan kehidupannya ya. Saudara dengar baik-baik apa yang di-sharingkan oleh hamba Tuhan ini, Ibu Feling. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Selamat sore, saya mengucapkan kepada wanita-wanita Allah, wanita-wanita yang dicintai dan mencintai Tuhan. Dan juga selamat sore untuk Ibu Gembala yang cantik ini. Ya, saya jujur beberapa waktu yang lalu ketika Ibu Latif ini menyampaikan kepada saya, meminta saya bilang enggak, saya enggak pernah. Maksud saya memang jarang ada berdiri di depan mimbar untuk menyampaikan firman. Biasanya saya akan ada di sekolah, berhadapan dengan guru-guru seperti itu. Jadi sangat jarang sekali bagi saya untuk saya menyampaikan firman di tengah-tengah ibadah kaum wanita ataupun ibadah umum. Nah, ketika saya cerita dulu ya sedikit ya. Jadi ketika saya di WhatsApp itu saya bilang, oke, nanti saya akan berdoa. Alasan yang rohani kan seperti itu ya, kita berdoa. Nah, waktu saya ini enggak berdoa sebetulnya karena memang saya maunya itu tolak. Jadi saya enggak mau pokoknya. Saya tidur di tengah tidur saya entah jam berapa gitu, saya terbangun untuk ke kamar mandi kan biasa kita. Saya masuk mau tidur lagi, tiba-tiba Tuhan omong, kamu mesti terima. Saya pertama terima apa ini? Terus kemudian saya diingatkan oleh WhatsApp-nya Ibu Latif, Ibu Gembala.
Saya, aduh Tuhan, saya ini enggak pernah. Tapi saya belajar taat. Tadi pujian tadi yang kita sudah naikkan ya, terakhir tadi dikatakan bahwa Tuhan sudah membentuk, Tuhan sudah menjadikan kita ini adalah alat-alat kerajaannya. Biarkan nanti lewat sharing yang akan saya sampaikan ini boleh memberkati setiap kita ya. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya pakai contekan ini. Karena masih ada rasa gimana ya, ada sedikit derdek gitu ya. Oke, saya perkenalkan diri tadi sudah disampaikan, nama saya itu Feeling. Itu nama yang saya dapatkan dari papa secara jasmani ya. Tapi saya juga mendapatkan nama dari papa surga, yaitu Deborah. Saya ingin men-sharingkan atau menceritakan dulu mengenai nama ini karena menurut saya nama inilah yang membuat saya sekarang ini ada bergerak di bidang pendidikan. Waktu saya dibaptis SMA kelas 2 awal kalau nggak salah, Ibu Gembala waktu itu mengatakan kepada saya, dia menyampaikan bahwa namamu Feeling sekarang Deborah. Deborah itu adalah seorang hakim yang adil, hakim yang perempuan yang berani. Terus kemudian saya berpikir, saya ini siapa? Kok nama saya Deborah? Saya pikir cuma sekedar nama kan. Nama aja saya oke, saya pakai nama Deborah. Nama itu enggak pernah terpakai. Tidak pernah saya kalau misalkan ada orang menanyakan saya namanya siapa, pakai nama Deborah enggak akan ada yang tahu nama itu. Sampai kemudian kira-kira 12 tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan datang. Hamba Tuhan itu datang, dia nggak pernah tahu saya, dia datang pertama kali, kemudian hamba Tuhan ini memanggil saya. Dia panggil saya, kemudian dia secara pribadi ketemu dengan saya, dan dia berkata, namamu adalah Deborah. Terus saya kaget, kemudian dia mulai menyampaikan, kamu akan menjadi seorang wanita yang akan memimpin, ada banyak anak-anak seperti dia, bla 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 seperti itu ya. Terus saya ini kaget, terus saya bilang, loh, memang itu nama baptis saya, Deborah. Terus kemudian mulai saat ini pakai nama itu supaya mengingatkan kamu bahwa siapa kamu sesungguhnya. Akhirnya saya lebih cenderung kalau di sekolah dikenal dengan nama Miss Deborah. Jadi kalau cari saya ada Miss Deborah, itu nama saya ya. Itu perkenalan nama ya, ini perkenalan nama. Saya istri dari satu suami dengan 5 anak. 5 anak dan sekarang di rumah saya Tuhan percayakan saya ada 3 anak asuh. 2 itu kembar. Jadi sekarang bentar lagi tanggal 28 Agustus ini berumur 4 tahun. Yang satunya masih umur 6 bulan. Saya tidak bisa menceritakan secara detail bagaimana saya bisa dapat anak-anak ini. Kalau saya ceritakan bisa jadi panjang, kita pulangnya bisa sampai nanti jam 9 malam. Karena saya akan ceritakan gini nanti, kok bisa dapatnya gini, nggak usah sudah ya. Yang penting tahu bahwa sekarang di rumah saya itu nggak pernah sepi. Jadi di rumah saya nggak pernah ada nggak sepi. Mau dengar suara teriakan, tangisan, teriakan apalagi, bertengkar, bentar lagi, wah ramai pokoknya. Rumah saya ini ramai sekali karena adanya banyak anak-anak. Nah sekarang 12 tahun terakhir ini saya melayani di bidang pendidikan. Lebih banyak waktu saya untuk melayani Tuhan di bidang pendidikan. Saya pernah kuliah pendidikan luar biasa, sama mungkin dengan Ibu Gembala ya di Jember, tapi waktu itu kemudian saya merasa kurang puas. Kok rasanya itu ada sesuatu yang kurang ya, saya perlu belajar lagi. Akhirnya saya ambil lagi di Surabaya, saya ambil special education khusus untuk anak-anak kebutuhan khusus. Kemudian saya mulai menemukan lagi, kok anak-anak ini ada lagi ya, maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran saya. Akhirnya kemudian saya ambil kuliah lagi play terapi, sekarang saya masih menempuh itu. 2 tahun 20 bulan yang lalu saya sudah lulus, saya lanjutkan lagi 20 bulan ini tapi terhenti kena pandemi ini. Jadi sekarang saya masih kuliah play terapi itu ya. Oke, sebelum saya akan sharingkan mengenai kehidupan saya ingin kita mendengar dan melihat ya sebuah tayangan tentang sebuah lagu Tiap Hari Kutemukan.
Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka Di slide video ini, bukankah kita seringkali sebenarnya menemukan mereka di antara kita ya? Waktu kita mungkin lagi ke pasar, mungkin kita lagi ada di jalan, kita mungkin menemukan ada anak-anak di pinggir-pinggir jalan yang mereka nggak punya orang tua, ambil-ambil puntung rokok, banyak hal. Dan terkadang kita hanya lewat saja, karena mungkin kita merasa dalam diri kita, aku nggak bisa. Bukan aku orangnya yang bisa membantu mereka. Sama mungkin apa yang saya alami atau yang saya rasakan 12 tahun yang lalu. Tapi kemudian saya mengalami sebuah perubahan. Mereka menjerit kepada Tuhan, menjerit minta ada yang menolong mereka. Mereka perlu kasih Yesus, mereka perlu kita. Saya mau saksikan dari ini saya bisa menyampaikan apa yang Tuhan lakukan kepada saya 12 tahun yang lalu. Tidak ada perkara yang kebetulan. 12 tahun yang lalu saya ingat ada seorang mama datang kepada saya. Dan kemudian mama ini menyampaikan bahwa dengan muka yang ya kalau saya boleh katakan muka penuh pengharapan untuk saya bisa menerima anaknya. Dia bilang, bisakah sekolah ini menerima anak saya? Karena anak saya ini ditolak di mana-mana. Saya sempat kaget. Jadi saya pikir saya waktu itu background saya juga bukan di pendidikan. Memang kami punya sekolah playgroup, kita punya SD. Tapi saya tidak bergerak di situ, saya full timer di gereja. Full timer di gereja yang urusannya keuangan dan yang lain-lainnya. Tidak ada hubungannya dengan sekolah. Jadi waktu dia mengatakan hal seperti itu, saya langsung tolak. Saya bilang, oh enggak, kita enggak punya untuk anak-anak kebutuhan khusus. Nah selang kemudian beberapa hari datang lagi. Orang lain sampai 3 kali berturut-turut orang yang berbeda. Nah waktu itu saya mulai memikirkan, kok ada 3 orang yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan datang kepada saya. Nah waktu itu saya lagi berdoa siang, kita ada di full timer itu setiap jam 12 siang kita ada doa. Saya doa, saya tidak ada rencana untuk mendoakan sama sekali atau berpikir mengenai apa yang disampaikan oleh 3 orang tua ini. Kita berdoa, ketika saya berdoa lagi saya dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba satu pertanyaan Tuhan itu menggema gitu. Kemudian menanyakan ke saya seperti ini, Feeling, kamu tahu baca enggak tentang Yesus memberi makan 5.000 orang? Saya di tengah-tengah itu saya berdialog sama Tuhan, saya bilang saya pernah. Saya tahu ceritanya, itu waktu itu kan ada banyak orang yang datang.
Yesus berkhotbah, menyampaikan khotbah sampai menjelang malam kan, mereka belum makan. Murid-muridnya kan datang kepada Tuhan. Tuhan suruh mereka ini pulang. Suruh mereka nanti kemalaman loh di jalan karena ya agak jauh dari perkampungan. Suruh mereka pulang biar mereka nginap atau mereka boleh makan lah, cari makan. Tapi kita buka ya, kita akan buka sama-sama ini. Lukas 9 ayat yang ke-13. Ayat inilah yang membuat saya kemudian mengambil keputusan untuk mengatakan ya kepada Tuhan. Oke, mungkin bisa dibuka. Lukas 9 ayat yang ke-13. Ya. Lukas 9 ayat yang ke-13. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak itu. Kita stop di sini. Nah, kalimat itu yang dikatakan kamu harus memberi mereka makan, itulah kalimat yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi waktu itu kemudian saya ngomong, iya waktu itu kan Tuhan suruh tanya sama murid-muridnya. Terus kemudian Tuhan ngomong kamu harus memberi mereka makan. Nah, kalimat itu kemudian dilemparkan kembali ke saya. Tuhan ngomong, kamu yang harus memberi mereka makan. Saya bingung memberi makan apa? Wong saya juga lagi tidak ada orang yang datang kepada saya dalam kelaparan dan macam-macam. Terus kemudian waktu saya mikir, apa Tuhan? Tuhan ingatkan saya wajah ibu-ibu yang datang ke tempat saya yang bawa anaknya waktu itu. Terus kemudian saya, kamu yang harus memberi mereka makan. Terus saya bilang, loh aku loh enggak punya apa-apa. Saya ingat waktu itu tangan saya ini saya tengadahkan dalam waktu saya berdoa, saya waktu berdialog itu, saya pakai tangan saya ini, saya buka, dia bilang tangan saya ini loh kosong. Enggak ada apa-apa yang aku bisa berikan. Terus kemudian Tuhan omong kepada saya, apa yang ada padamu? Kan waktu itu kemudian saya, iya ya, waktu itu kan Tuhan Yesus tanya, apa sih yang ada pada kamu? Terus murid-muridnya kan bilang, 5 roti 2 ikan. Saya mulai mikir, apa sih yang ada pada saya ya? Saya pikir, saya bilang, saya nggak punya apa-apa Tuhan, ini loh kosong. Sambil saya menangis itu saya bilang, Tuhan aku nggak punya apa-apa, kosong. Tuhan omong, apa yang ada pada kamu? Kemudian saya mikir, apa yang ada pada kamu ketika saya lebih fokus, saya lebih tenang. Saya ternyata melihat di tangan saya itu ada hati. Kemudian saya bilang, oh aku cuma punya hati. Terus kemudian saya bilang, ini loh Tuhan, aku cuma punya hati. Terus Tuhan omong kepada saya, berikan itu kepadaku. Dan aku akan melipat gandakan. Nah waktu itu saya mulai ada rasa, yes, ini mungkin memang harus saya ambil. Kemudian saya berdoa, Tuhan kalau memang iya, nanti salah satu saja dari orang tua ini akan kasih tahu saya lagi, telepon saya atau apa saja. Nah kemudian saya sharing lah, itu tadi ya, memberikan hati, terus kemudian ketika saya serahkan hati saya sharing kepada full timer yang ada di situ. Kemudian ada 2 full timer yang sama-sama dengan saya, mereka oke. Nah saya sudah punya 3 orang guru yang waktu itu yang mau jadi guru. Tidak terlalu lama, tidak butuh waktu lama, tidak ada seminggu mungkin, tiba-tiba ibu ini datang lagi bawa anaknya. Dia bawa anaknya kemudian bilang, saya minta bolehkah saya taruh anak saya di tempat ini. Saya juga ngomong, waduh kalau yang sudah seperti ini kita sudah gak bisa apa-apa kan, sudah Tuhan ngomong, saya bilang oke. Saya mau terima anaknya, tapi saya bilang, tapi jangan tuntut saya apa-apa ya. Karena saya nggak punya apa-apa ini. Tadi saya cuma omong sama Tuhan, Tuhan ini loh Tuhan aku nggak punya apa-apa. Cuma punya hati, aku nggak ngerti diapakan ini anak-anak ini. Datang 3 anak, jadi ini ibu ini bawa 2 anak lagi, ada 3 anak. Saya mulai pas wis 3 anak dengan 3 guru. Saya mulai mikir diapakan ini ya. Yang satu, nggak ada yang bisa apa-apa. Satu ada yang masih apa ya, keluarkan air liurnya, nggak bisa apa-apa dan gemeter. Jadi saya ini bingung mau diapakan ini mereka. Tapi saya mengambil itu yang Tuhan katakan, apa yang ada pada kamu. Nah tidak butuh waktu lama. Tuhan hanya minta kita apa sih? Kamu taat. Gitu. Lakukan saja ketika Tuhan omong apa yang ada pada kamu. Saya bilang saya cuma punya hati.
Nah, ketika saya berjalannya waktu, terus saya mikir, kayaknya kalau tak ajarin ini angka satu, saya kenalkan angka satu tuh 1 hari itu 1, besok 1 tuh nggak ingat. Jadi saya mikir kayaknya bukan ini. Jadi saya minta, Tuhan apa ya Tuhan kalau bukan ini ya. Terus tiba-tiba saya mikir, oh terapi. Saya nggak ngerti terapi. Saya nggak ngerti apa-apa, nggak ada background. Sekali lagi tadi saya nggak ada background. Saya bilang sama mama saya, Ma, saya cari orang yang bisa ngajarin terapi. Terus mama saya, itulah yang saya tadi katakan, Tuhan kalau kita sudah jalan aja, ikut aja, kita akan lihat jalan-jalannya. Mama saya waktu itu kalau nggak salah di satu gereja di Surabaya lagi berkhotbah, terus cerita kalau saya ini lagi mencari seorang terapis yang bisa mengajari saya gitu loh. Ternyata di situ pas kebetulan ada suami istri, dia terapis. Yang dia juga ternyata ketika mendengar apa yang disampaikan oleh mama, hatinya diketuk oleh Tuhan, hatinya dijamah oleh Tuhan. Akhirnya kemudian dia datang ke tempat kami. Nah, jadi saya melihat prosesnya. Yang kemudian kita lihat semakin banyak anak, terus ini datang. Ini saya bawa tadi ini, saya lupa tadi semuanya pakai kebaya. Saya kan nggak pakai kebaya. Saya bilang, nanti kalau saya ditanya sama Ibu Gembala, saya nggak pakai kebaya, tapi saya bawa orang yang pakai kebaya. Ini saya bawa orang yang pakai kebaya. Jadi ini salah satu yang dipanggil dari Malang. Tiba-tiba dia juga punya hati. Sama dengan kita. Sekarang kami ada dari 3 anak yang ada itu sekarang sudah menjadi 100 lebih anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, yang membutuhkan, ada banyak anak-anak yang membutuhkan. Kalau waktu saya ditanya ketunaannya apa? Ada yang datang lagi tiba-tiba kita di perjalanan gini. Mau terima tunanetra enggak? Sekali lagi kita omong, kita enggak punya apa-apa. Saya cuma omong sama Tuhan, Tuhan aku cuma punya hati. Jadi anak tunanetra masuk, anak autis masuk, anak tunagrahita masuk, anak tunarungus, mau semua anak sudah. Yang ditolak di sekolah manapun maka dia akan masuk di sekolah kita. Yang tidak dipandang dimanapun maka dia akan masuk di sekolah kita. Karena tadi saya mau katakan, mereka perlu kita. Mereka sedang menjerit kepada Tuhan, siapa yang mau menolong aku, siapa tangan-tangan siapa yang akan menolong. Makanya kemudian kami adanya sampai sekarang ini ada jumlahnya 100 lebih dengan 5 ketunaan ya. Dengan 5 ketunaan. Nah tadi saya katakan hati, terus kemudian saya melihat perjalanan waktu. Perjalanan waktu itu ketika Tuhan omong apa yang ada pada kamu, kalimat ini selalu ada. Jadi apa yang ada pada kamu? Ketika saya mulai melihat anak-anak itu sudah tahun ke-3, tahun ke-4, mereka ini kalau diajari terus akademik ini kayaknya kok nggak bisa ya. Masih dikasih keterampilan. Terus apa yang ada pada kamu? Saya ingat, saya ini pernah menjahit. Menjahit asal-asalan, menjahit spray, nggak pernah kursus, cuma saya pernah belajar sama cece saya. Menjahit gitu ya. Terus tak ajarin jahit. Saya beli kain spray dari Surabaya, dari mana? Guru-guru tak tanya, siapa yang mau jahit spray? Jahit ke anak ini yang kita lagi ajarin itu. Tapi sekali lagi Tuhan lipat kali gandakan dari spray, terus kemudian kita nyoba, saya pikir lagi, coba ya, jadi Tuhan akan beri kita hikmat. Oh bantal, oh iya ya bantal cinta ya. Terus kemudian saya kita akan buat bantal cinta. Oh isinya dari mana? Isinya itu apa sih? Saya tanya-tanya. Saya calling mama saya. Ma, saya nggak tahu diisinya bantal cinta itu isinya apa. Kalau mungkin ada yang bisa ngasih tahu, saya tak beli. Sekali lagi saya selalu katakan, jika kita ikut Tuhan, kita akan melihat perjalanan kita itu akan sangat mudah. Tuhan akan bukakan pintu-pintu. Dan ketika itu, ternyata namanya silikon. Wah, terus kemudian, siapa ya? Mama pas lagi khotbah, dia menyampaikan juga di Surabaya. Siapa mungkin yang tahu di sini karena anak saya di sana gitu ceritanya silikon. Ternyata ada orang yang dia pabriknya silikon. Jadi sampai saat ini pun saya ambil dari dia. Dan hebatnya orang nih mau harga naik mau harga turun, harga saya tetap 9 tahun yang lalu harganya tetap segitu. Makanya kalau di saya orang kok enggak dinaikkan, saya sungkan, enggak enak ya. Karena memang tujuan saya bukan untuk memperkaya diri, tapi tujuannya untuk memberikan ke mereka keterampilan ini. Jadi mereka anak-anak dapat uang,
Seperti itu. Jadi ini orangnya yang silikon enggak naikkan harga, maksud saya akan naikkan harga gitu ya. Kena masa gini saya lihat lagi, loh harganya tetap itu enggak pernah naik sama sekali. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi, oh iya bisa buat bed cover enggak? Oh saya mulai mikir lagi bed cover ya. Bed cover itu seperti apa ya? Terus saya tanya, bisa enggak ya Mas saya ketemukan dengan orang yang bisa bed cover? Oh ada, saya berangkat ke Surabaya ini. Saya belajar ya apa sih bed cover? Saya pakai guru. Satu untuk sama-sama dengan oh saya ngerti. Akhirnya kita berkembang. Bukan hanya anak-anak, saya melihat ada orang tua di tempat itu yang kemudian kita tahu bahwa mereka datang ke sana loh. Kita tahu ya anak-anak ini kan mereka membutuhkan biaya yang besar. Terkadang kan orang tua juga lebih mengutamakan anak yang lain ya. Jadi kalau mereka sudah orang tua sudah datang itu sudah bagus. Nah saya melihat transportnya macam-macam. Kemudian kita mulai, ibu mau kita ajarin jahit. Yang bisa jahit kita ajarin jahit. Sepanjang nunggu anaknya sekolah mereka akan jahit. Mereka akan dapat uang dari jahitan. Yang nggak bisa jahit tak suruh masukkan silikon itu ke bantal, ke guling. Mereka juga dapat uang. Jadi apapun yang kita kerjakan, saya hanya ingin supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi sampai di situ, kemudian saya mikir lagi, Tuhan tuh selalu bertanya, apa yang ada pada kamu? Mulai mikir, apa ya Tuhan? Terus kemudian, oh ya, saya bisa itu kalau untuk facial saya bisa karena saya dulu pernah belajar facial, belajar. Akhirnya anak-anak di tempat kami belajar. Dan yang saya tekankan di guru-guru, selalu saya katakan, berikan hatimu kepada Tuhan. Apa yang ada pada kita sebenarnya hati. Kemampuan mungkin kecil-kecil. Tapi yang kecil itu dibawa kepada Tuhan. Akan berlipat ganda. 5 roti dan 2 ikan dibawa kepada Tuhan. Kasih makan 5.000 orang. Dan kemudian ada sisanya lagi. Jadi semua yang sedikit bawalah kepada Tuhan. Maka itu akan menjadi banyak. Itulah yang kami alami, itulah yang saya lihat bagaimana kemudian kami kalau saat ini sekolah kami SLB ini kalau saya mau saksikan ada guru yang bisa gambar melukis enggak pinter. Tapi sekali lagi apa yang sedikit bawa kepada Tuhan. Akhirnya kemudian dia berlatih, dia bisa buat anak-anak itu bisa melukis di tembok-tembok. Lukisannya bagus. Kalau saya kadang bangga dengan mereka ya, saya pajang itu ya di Facebook saya upload karena memang saya bangga dengan mereka. Mereka yang guru-guru yang tahu kecil tapi dibawa kepada Tuhan. Semua yang kecil bawa kepada Tuhan. Tuhan akan lipat gandakan. Dan kemudian kalau saya boleh sampaikan lagi apa yang kami kerjakan di Pasirian ini ya. Jadi tadi seperti yang kita sudah lihat sama-sama ya, ada anak-anak yang mereka itu membutuhkan, mungkin mereka sakit, ada yang luka ya. Nah, waktu itu kami juga ingat bahwa Pasirian ini angka kematian itu banyak, orang-orang yang hipertensi dan jantung. Waktu itu kami juga rindu, tapi kita nggak tahu mesti apa. Sekali lagi yang kami lakukan hanya apa? Hanya bersedia. Jadi waktu itu dengan cara Tuhan kita dipertemukan dengan satu dokter jantung yang dari Surabaya yang hatinya pas. Percayalah, kalau apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan yang Tuhan mau, maka kita akan ketemu gitu loh, connect gitu loh dengan yang hatinya pas. Nanti pasti akan ketemu. Akhirnya kemudian kita buat baksos. Baksos yang awalnya saya ngerti apa, kami ngerti apa, nggak ada yang ngerti. Obat yang cuma taunya mungkin obat-obat itu aja. Tapi ketika itu mulai kita diajar apoteker, jadi apoteker. Jadi kita ada di situ mesti sakitnya apa, kita paham. Oh hipertensi itu ini, kalau jantung ini. Akhirnya sekarang kita paham. Itu tadi sekali lagi pokoknya hati kita bawa apa yang ada padamu berikan kepada Tuhan. Dan yang terakhir 2014 saat itu saya ingat di gereja suami saya itu menyampaikan kepada jemaat diajak waktu itu berdoa. Kemudian apa yang kalian bisa lakukan? Lakukanlah. Waktu itu suami saya mengajak untuk orang-orang itu memperhatikan kalau mereka pergi di jalan-jalan mungkin ada pengemis kah, orang gila kah, untuk kasih makan mereka. Jadi itu awalnya seperti itu. Jadi awalnya kita akan datang, kada ada gitu ya. Suami saya itu pernah ajak saya, kita kasih. Oh takut ini,
Waduh, ini orang telanjang mau dikasih makan, ya betul, di kerawok ini gimana gitu. Tapi kemudian saya cobalah. Jadi waktu itu jemaat juga melakukan hal yang sama, ketemu di mana mereka itu akan kasih, kemudian nanti mereka saksi, cerita, sharing gitu, wah semangat yang lainnya, ketemu di mana sampai kemudian akhirnya kami melayani orang-orang ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa yang sekarang ini akhirnya kami menampung mereka di Pondok Waras. Awalnya semuanya tidak bisa. Awalnya semuanya kita selalu mengatakan ini bukan kami, kami bukan orang yang bisa menolong seperti tadi itu. Kita orang-orang sibuk, orang-orang yang ada di toko, mungkin di kantoran, di mana yang kita nggak bisa lakukan itu. Tapi yang saya mau katakan, Tuhan butuh kita. Karena ada banyak orang, kita memenangkan mereka dengan cara apa? Lewat kasih kita kepada mereka. Orang-orang yang ada di Pondok Waras ini adalah orang-orang kadang orang tua tidak mau terima, kemudian dibawa ke kita. Dan saya menemukan sebenarnya semua orang dia butuh kasih, hanya itu saja. Saya kalau ketemu dengan mereka ya, awal mereka bertanya ke saya, takut enggak? Saya enggak pernah takut. Karena saya berpikir gini, saya mendatangi dengan kasih, nggak mungkin kamu marah. Mana ada orang kalau didatangi dengan kasih dia akan marah. Kalau kita datang dengan orang-orang yang seperti ini ya, orang ODGJ, anak-anak ABK itu sensitif, mereka peka. Jadi mereka lebih peka dari kita. Kita terima atau nggak terima, kita nggak usah ngomong, dia tahu gitu. Jadi nggak usah kita ngomong gitu ya, mereka itu paham, oh ini orang yang memang dengan hati mereka datang. Jadi seperti itu. Nah orang-orang ODGJ itu juga seperti itu. Jadi ketika saya menemukan, saya melihat, saya pikir gitu, oh ternyata mereka stres karena kayak gini. Oh mereka, ternyata ketika kita hampiri mereka, kita ajak mereka berbincang-bincang, ada sesuatu yang berubah. Karena mereka butuh kasih Yesus. Nah itu yang saya mau katakan ya, itu kesaksian saya. Di akhir ini saya mau katakan bawalah semua yang ada pada kita kepada Tuhan. Kalau mungkin kesaksian saya bisa hilang, bisa kita lupa ya. Tapi satu yang saya mau supaya itu tersimpan terus, pertanyaan Tuhan, apa yang ada padamu? Jadi karena pertanyaan itulah yang kemudian membuat saya sampai saat ini, saya ada di anak-anak, saya boleh ada dalam pelayanan ODGJ, saya ada dalam pelayanan Baksos. Karena apa? Apa yang ada padamu? Gak punya apa-apa, cuma punya hati, kecil mungkin, tapi bawa kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Kalau tadi kita melihat ya, ada seorang anak yang ada gambarnya, dia buat gambar seorang ibu atau bapak. Kalau kita perhatikan tadi ya, anak itu kan sepertinya dia tidur di situ. Kalau saya perhatikan itu kadang saya langsung tahu, kita pasti paham ya, kita nggak usah dijelaskan tahu siapa yang dia butuhkan waktu itu. Mungkin dia adalah anak yang kehilangan orang tuanya. Dia butuh kita. Dia sampai tidur merasa seperti di dalam apa ya, dekat dengan ini dia seperti ini bantal papanya ya, atau mamanya, dia tidur di situ dia merasakan nyaman. Itulah yang membuat saya, kenapa saya juga bawa anak-anak asuh di rumah saya. Ada 2 anak kembar dan 1 anak yang masih umur 6 bulan itu karena saya tahu mereka membutuhkan. Siapa yang mau terima mereka? Saya tidak menyuruh kita, oh aku ini bukan orangnya yang bisa buka. Saya nggak suruh, tapi berdasarkan apa? Apa yang ada pada kita, serahkan aja ke Tuhan. Kalau memang arahnya ke situ, karena saya memang kebetulan memang arahnya dibawa ke situ sama Tuhan. Jadi pokok saya melihat ada anak gitu ya, saya kemudian rasa gitu, Tuhan kasihan ya mereka ya. Seandainya saya punya rumah besar gitu, tak tampung. Beda-beda, mungkin ada orang lain ketika lihat pengemis, kasihan ya, dikasih baju, hal-hal yang mungkin sepele. Saya ingat gini, kita nggak pernah tahu bahwa mungkin mereka itu adalah malaikat yang menyamar, kan? Jadi kita nggak akan pernah ada yang tahu siapa mereka, tapi yang mau Tuhan lakukan untuk kita semua, wanita-wanita yang dicintai dan mencintai Tuhan, lakukan seperti yang Tuhan mau. Untuk terakhir sebelum kita menutupnya, saya mau kita lihat video ini ya. Video ini tayangan-tayangan yang kami punya mulai dari anak-anak ABK, anak ODGJ dan juga Baksos. Ya, oke, kita akan lihat dulu bersama-sama.
Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasihnya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasihnya. Mereka kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari? Tidakkah Dia kasih sejati? Mereka berluka. Mereka Itu adalah sebagian dari apa yang kami lakukan. Masih ada banyak yang Tuhan mau kerjakan dan saya percaya Tuhan butuh wanita-wanita yang mencintai Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan gak perlu takut. Yang penting kita bawa apa yang ada pada kita. Yang penting bawa hati kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang akan melipat gandakan. Setiap kita guru-guru yang tadi kita lihat, mereka
backgroundnya bukan guru sama sekali. Tapi yang penting saya selalu katakan, ketika mereka masuk di sekolah, mereka mau menjadi guru, saya selalu katakan ke mereka, yang penting hati. Hati dulu. Setelah itu hati, maka Tuhan akan lipat gandakan. Percayalah bahwa apa yang akan kita kerjakan di sini, kita punya sekolah ya. Saya tahu di sini ada sekolah juga. Terimalah mereka. Siapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, terima saja. Percayalah, Tuhan akan melipat gandakan. Tadi semua enggak ada background, tapi kemudian kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan mengajar kita, membantu kita, seperti itu. Oke, nanti saya minta bantuan dari WL dan Singer untuk menaikkan satu pujian. Mari kita akan tundukkan kepala sebelum kita akan naikkan sama-sama ini. Atau saya mengundang kita bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Sekali lagi Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Sebuah kebutuhan yang datang, setiap ada kebutuhan yang muncul, yang ada di sekitar kita, maka Tuhan akan berkata kepada kita masing-masing, kamu yang harus memberi mereka makan. Tuhan tidak nyuruh orang lain, kalau itu ada di depan kamu, ada di depan kita, orang datang kepada kita, meminta pertolongan kita, percayalah itu tidak kebetulan. Kamu yang harus memberi mereka makan. Artinya Tuhan mau kita yang harus mengambil itu. Dan Tuhan omong kepada setiap kita, apa yang ada padamu. Hanya itu, kita akan naikkan pujian. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. berbicara kepada wanita-wanita Allah. Saya sedang berbicara kepada wanita-wanita yang mencintai dan dicintai Tuhan. Saya mau katakan, tidak ada perkara yang kebetulan. Kalau kita dihadapkan, kita dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, percayalah, itu bukan kebetulan. Mereka sedang menjerit kepada Tuhan, mereka sedang meminta sebuah pertolongan, dan mereka dipertemukan dengan saudara sebagai wanita-wanita yang mencintai Tuhan. Ingatlah bahwa ketika kita dipertemukan dengan mereka,
itu adalah saatnya di mana kita bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Saya merindukan semua wanita-wanita yang mencintai Tuhan. Ada banyak pekerjaan di luar sana yang membutuhkan kita. Ada banyak tangan-tangan yang saat ini sedang menjerit, meminta pertolongan dari kita. Buka hati di hadapan Tuhan. Biarkan pertanyaan Tuhan, apa yang ada pada kamu, akan menjadi pertanyaan yang seumur hidup ada pada kita. Sampai kita menjawab apa yang Tuhan mau. Kita naikkan satu pujian ini sekali lagi, kemudian saya akan serahkan kepada Ibu Gembala. Berikan ku hatimu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah baik dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau berbuat baik kepada setiap orang Tuhan. Biarlah kami juga memiliki hati seperti hatimu. Kami memiliki tangan seperti tanganmu. Bahkan kami memiliki kaki seperti kakimu. Tuhan Yesus. Biar lebih banyak lagi orang mendapat berkat karena kehidupan kami. Apapun yang ada dalam kehidupan kami dapat berikan Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar kasih-Mu itu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami memiliki kasih yang dari Engkau, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami dapat mengasihi semua orang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah men-sharingkan kehidupannya pada kami. Dan kami percaya bahwa apa yang di-sharingkan dapat berdampak dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Luar biasa ya. Katakan sama-sama sama saya, 1, 2, 3, luar biasa. 1, 2, 3, luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa ya. Saudara, enggak semua orang loh punya hati seperti Bu Feeling ini. Nah sekarang saudara saya tanya ya, kalau ada saudara jalan lihat orang gila gitu. Saudara mau berhenti, berani berhenti? Ya kalau saya belum sampai taraf seperti itu ya saudara. Tapi kalau ada orang yang punya hati seperti Bu Feeling ini, benar-benar puji Tuhan ya. Hatinya besar, dia punya beban untuk orang-orang yang berkebutuhan, membutuhkan bantuan ya saudara. Dan kita sudah selesai mendengarkan sharing daripada Bu Feeling dan saya percaya Bu Feeling benar-benar diberkati Tuhan ya. Suaminya, anak-anaknya pasti mendukung apa yang Bu Feeling lakukan yang menjadi berkat bagi orang lain ya. Saudara, karena itu enggak gampang ya. Oke, selanjutnya berita informasi dari MBM. Ya, shalom. Terima kasih. Saya mewakili dari MBM di GBI Rock Lumajang mengucapkan terima kasih atas kesaksiannya Ibu Feeling. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menjadi berkat bagi kita semua. Kami sampaikan juga yang saat sore hari ini sudah mengikuti ibadah secara onsite maupun online yang di rumah, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Jangan pernah sering mengeluh, berkarya dan bersabar. Apalagi saat-saat ini yang sedang mengajari putra-putrinya, tetap bersabar ya. Andalkan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Terima kasih. Kami undang seluruh pengurus maju ke depan untuk kita mau
menyanyikan Indonesia Pusaka bersama-sama. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita MWM malam hari ini. Saya akan berdoa syafaat, setelah itu saya akan berdoa berkat sekalian ya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu keadaan Indonesia saat ini Tuhan. Di masa pandemi ini kami percaya Bapa, semua bangsa Indonesia tetap sehat dan kuat dalam nama Yesus. Tidak ada lagi yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kami percaya bahwa virus ini segera akan pergi. Tuhan, bila saat ini masih ada beberapa orang yang sakit, terkena sakit COVID-19, Tuhan Yesus, Kau membenjamah, Kau memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, semua yang Kau izinkan terjadi dalam bangsa Indonesia ini, bahkan di dunia ini Tuhan, semua yang Kau izinkan terjadi, kami percaya ini semua untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa khusus untuk Pak Jokowi Tuhan, dalam nama Yesus. Kau mengasihi Pak Jokowi Tuhan. Biar beban yang ada di bahunya saat ini Tuhan Kau ringankan. Tuhan Yesus, Kau memberikan kekuatan. Kami percaya Kau juga memberikan hikmat kepada Pak Jokowi. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Pak Jokowi dan seluruh jajaran pemerintah yang ada ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah,
Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka semua sehat, mereka semua kuat, bahkan mereka semua memiliki hikmat sehingga mereka dapat mengatur negara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ingat akan negara-negara lain yang masih terpapar COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau lawat mereka, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami sebagai bangsa Indonesia ini Tuhan membantu pemerintah untuk mengasihi akan Indonesia ini, mengasihi akan negeri ini Tuhan, dengan cara kami memelihara, kami menjaga kesehatan, kami berhidup disiplin Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu sedang sampaikan firman Tuhan. Kau mengurapinya dia dengan lipat ganda Tuhan Yesus. Kau memberkati keluarganya, suaminya, anak-anaknya, pelayanannya, sekolahnya Tuhan. Kau memberkati akan hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Apa yang dia sudah lakukan kami percaya. Apa yang sudah dia tabur Tuhan kami percaya. Dia akan menuai lipat kali ganda dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Angkat tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suamimu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati cucu-cucumu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Dan Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan memberkati engkau mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Yang percaya terima berkat Tuhan katakan bersama-sama. Amin. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan.